guru yang lain. Iya. Reva, kasih tahu coba persyaratannya buat ikut ajang itu apaan? Apa syaratnya? Apa tuh Pak syaratnya? Ini udah disiapin, yang penting kalian bantu aja. Tenang Pak, kalau urusan bantu-membantu, kita akan ada terus buat Bapak. Lex, gimana lu? Gue jangan kasih tahu dulu kalau gue udah habis latihan sama Bang Kobar. Biasa dari rumah saudara bro. Gimana tadi di base camp? Aman-aman aja sih tadi. Syukurlah kalau gitu. Udah belum kopi? Udah sih. Balik yuk. Yuk. Woi, ada napi nih. Gua kirain lu betah dalam penjara, men. Men, lu bisa keluar pasti bebas bersyarat kan? Kalau lu sampai ribut lagi di jalanan, lu bakal masuk bui lagi. Sial, ini orang bener-bener bikin emosi ya. Ada napi di jalanan nih. Lu berdua tuh emang gak bisa dibiarin nih. Lex. Ayo cabut Lex. Alex. Bang Kobar. Gue kan udah banyak berlatih sama Bang Kobar. Gue harus nunjukin itu sama Bang Kobar. Mendingan lu sebaiknya pulang aja deh. Pulang. Lu mau lagi? Kok dia jadi jago kayak gini? Gua tahu, Alek pasti bisa jadi petarung hebat. Lex, lo akan jadi petarung tangguh. Makasih, Bang.
Lu bilang ke teman-teman lu yang dia aja. Bilang pada semuanya, gua akan habisin semua. Termasuk gue juga. Satu persatu. Lu semua bakal gua habisin. Ya Allah, kenapa ini? Saya sama Mondi putus, Tante. Putus? Mondi yang putusin saya, Tante. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih? Emang ada masalah apa Mondi sampai putusin kamu? Duh, aku gak habis pikir. Kenapa ya Mondi dan Raya harus putus? Padahal aku yakin mereka itu saling mencintai. Kalau gak saling cinta, ngapain juga kemarin-kemarin Mondi masih mandangin foto Raya. Dan kayaknya sedih gitu. Tapi tadi Mondi juga kayaknya menghindar gitu pas diajakin ngomong soal Raya. Ada apa sih? Jadi penasaran deh. Mondi udah tidur atau belum ya? Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Bimbinglah hamba-Mu ini, ya Allah. Aku mohon petunjuk-Mu. Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang tahu bagaimana yang terbaik untuk hamba dan Raya di waktu yang akan datang. Dan bimbinglah aku supaya aku bisa masuk ke jalan yang benar dan tidak salah jalan. Ya Allah, masalah yang aku hadapi ini sangat berat. Ini adalah pilihan yang paling berat dalam hidup hamba. Hamba sangat sayang sama Raya. Kiranya Kau lindungi ia selalu, ya Allah. Kalau ia sedang sakit, sembuhkanlah penyakitnya. Dan berikanlah ia pasangan yang jauh lebih baik dari hamba. Aku sangat mencintainya, ya Allah. Amin. Benar-benar aneh deh. Mondi sayang banget sama Raya. Tapi kok malah dia yang mutusin ya? Ada bang? Iya, nih bang. Lahap bener nih. Oh iya dong. Lapar bang. Ya. Pedas? Sedang? Dah. Nih bang. Ih, mana buru-buru aja? Iya, udah malam bang, mau belajar. Nih bang, mau ngumpul nih teman-teman? Enggak, mau pulang dah. Oke, sip. Kasih bang ya. Udah ambil aja. Waduh. Ya. Makasih banyak ya. Siap. Nah, ya. Duduk lagi. Bang Chandra. Bang Chandra. Bang, lu kenapa bang? Kal, tadi gue ketemu sama Alex sama Tristan di jalan. Dan gue gak bisa nahan emosi gue, Kal. Mereka pepetin terus ke motor gue. Gue hampir jatuh.
Dan akhirnya gue fight sama mereka. Dan heran ya, ketika Tristan kabur, gue ngelawan Alex sendirian. Dan ilmunya bertambah, Kal. Dia udah jadi lumayan. Gue sempet kewalahan, tapi akhirnya gue berhasil ngejatuhin dia. Tapi kenapa lu jadi kayak gini, Bang? Ada yang bantu dia, Kal. Gue gak gitu jelas ngeliat mukanya. Tapi kelihatannya seumuran sama abahnya Raya. Orangnya besar. Dan dia jago, Kal. Jangan-jangan yang bantuin Alex orang yang sama. Maksud lo? Jadi gini, kemarin gue juga sempat bentrok sama Alex. Dan ada juga orang yang bantuin dia. Dan kayaknya orangnya sama deh. Gue heran sama mereka. Tadi sore juga Tristan yang nempet gue sampai gue jatuh. Kal, kita mesti hati-hati, Kal. Dan Alex bilang sama gue sebelum dia pergi. Dia akan ngabisin semua anak AJ. Satu persatu, Kal. Kita mesti hati-hati. Kenapa begini banget ya? Sayang. Bangun sayang. Udah azan subuh. Kita sholat berjamaah ya. Tumben banget tapi pagi-pagi ngajakin aku sholat. Udah lama banget tapi nggak sholat berjamaah dengan anak papi yang paling papi sayang. Ya udah, kamu siap-siap ya. Papi tunggu di ruang sholat. Oke, Bi. Oke. Bagus, Lex. Bagus. Semua jurus dan kunci-kunci ilmu bela diri yang gue miliki udah gue turunin semua sama lo. Sekarang tergantung lo bagaimana membawanya. Jadi inti bela diri itu adalah menyatukan antara diri lo sendiri dan bela diri yang sudah lo pelajari. Kalau keduanya sudah menyatu, maka lo adalah bela diri itu. Dan bela diri itu akan mengalir di dalam tubuh lo. Jadikan bela diri itu diri lo sendiri. Siapa? Hai. Tumben banget mukanya ceria banget nih kayaknya nih. Masa sih? Iya, dari mata semuanya ceria banget. Ya bersinar sih, tapi sedikit. Kok sedikit? Iya, kalau banyak-banyak nanti silau loh. Iya juga ya. Aku tuh lagi seneng banget, Boy. Karena papi aku tuh udah ngizinin aku buat ikut kontes cocok. Ya, aku seneng aja karena tiba-tiba papi berubah pikiran terus jadi baik sama aku. Ya, syukurlah kamu dikasih izin. Tapi kan kita udah nggak bisa daftar lagi. Ya, iya sih udah nggak bisa daftar. Tapi tetap aja aku seneng, Boy. Aku mungkin seneng karena papi udah ngizinin aku.
karena itu artinya berarti papi peduli juga sama keinginan aku. Ya alhamdulillah lah. Meskipun kita nggak ikut acara itu, penting kan kita udah berusaha. Dan mudah-mudahan aja hati papi kamu itu bakalan luluh. Ya, amin. Mungkin kita emang nggak jodoh di kontes cowok cewek oke ini. Siapa tahu nanti nextnya kita bisa ikut lagi yang lebih oke. Amin, amin, amin. Yaudah yuk. Udah. Mak, Ian berangkat ya? Tunggu dulu, duduk dulu lu. Sini gue mau ngomong. Yan, lu jangan lupa ya, kasih tau Pak Deddy. Ntar sore gue mau kesana, ke rumahnya dia, ya? Ya, Ma, nggak usah lah, Ma. Nggak penting juga kan. Masa Ma harus silaturahmi sama Pak Deddy? Kan duitnya juga udah di tangan emak. Itu mah penting banget tahu. Gue kasih tahu ya, dia kan sewa tanah kita. Ya kita mesti kudu tahu siapa dia sebenarnya. Terus kita harus tanyain, entu tanah buat bisnis apaan. Gue takutnya disalahgunain, tau nggak lo? Emangnya tanah itu bisa disalahgunain ya, Mak? Lu Yan, polos banget sih lu jadi orang. Kalau dia bikin gedung, terus dia bisnis kagak bener, bisnis yang melanggar hukum, nah kita juga yang salah, yang ketangkep. Masalah juga jadinya. Kalau disita, rugi dong gue. Pokoknya gue nggak mau tahu deh. Lu besok anterin gue ke tempatnya Pak Deddy. Gue mau tanya sejelas-jelasnya, biar gue kagak curiga. Ngerti nggak lu? Kagak usah banyak bacot lagi lu. Ya, ntar kalau emak tahu kalau yang nyewa tuh tanah sebenarnya nyokap bebek Melmel, waduh, bisa tambah runyem deh urusannya. Bener juga nih, sesuatu yang diawali dengan kebohongan pasti berakhir dengan keburukan. Demi lancarnya urusan cinta gue sama bebek Melmel, gue harus bisa ngelakuin apa aja nih. Ya udah deh, Mak, kalau gitu Ian berangkat ya. Ya iya, kagak berangkat lu. Udah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya, kasih tahu Pak Deddy. Neng, makan Neng. Makan yuk sayang yuk. Makan dong. Nanti Neng sakit kalau nggak makan makin parah. Ayo nih, makan sini. Neng. Si Neng mah. Ya udah kalau Neng nggak mau makan ya, nanti Abah juga nggak mau makan. Ya udah deh, daripada Abah ikutan nggak makan, Neng cobain makan ya. Itu dong, itu baru orok Abah. Enak kan? Kenapa? Kenapa, Neng? Neng? Ya Allah, Neng, kunaon kamu sayang, ini mah pasti mahnya ini mah. Masa yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, Neng? Udahlah, mending ke rumah sakit aja ya. Di sana paling nggak ada dokter yang rawat kamu, yang harus tahu harus kamu ngapain kamu ya. Gak apa-apa Abah, gak usah. Enggak, Neng. Neng mesti dibawa ke rumah sakit ini mah. Abah maksa ini mah. Dang, Neng, Dung. Minum dulu, Neng, minum. Ya, Bah. Ya, Bah. Ya, Bah. Ayo, non, Bah. Bah. Ayo, non. Si Neng sakit, ayo kita bawa ke rumah sakit, wale. Bawa mana? Rumah sakit banyak ke salon hewan, bro. Iya, kasih segera. Aduh. Neng, atuh. Neng, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.
Selamat pagi, Pak. Pagi semua. Pagi, Pak. Aduh, senang saya ngeliat muka kalian cerah-cerah. Masih pagi, Pak. Iya. Yang dikit juga bosan. Semangat di hari ini untuk belajar. Pasti, Pak. Boy, gimana? Belum sarapan pasti kamu nih. Boy sama Reva jadi kan ikut kontes cowok-cowok, oke? Papanya Reva sih udah ngasih izin tadi, Pak. Yes. Cuman kita udah nggak bisa daftar. Oh ya udah gini. Kalau gitu biar saya dari pihak sekolah yang telepon langsung ke pihak panitianya untuk menanyakan masih bisa apa nggak mendaftar ulang lagi. Ya, kalian ada nomornya nggak? Ada. Boleh. Cepetan dong, telepon, Pak. Iya. Cepetan, Bapak. Cepetan. Pak, soalnya lebih cepat tuh lebih baik gitu loh, Pak. Dapat jawaban yang pasti. Ini kan juga demi nama baik sekolah kita, Pak. Boy sama Reva ikut saya yuk ke ruangan. Di sini berisik. Yuk. Mereka berdua. Kamu mau ikut kontes apa kamu? Ayo. Pak, cepetan ya, Iya, Pak. iya. Cepet ya, Pak. Kabarin, Pak. Oke. Bapak. Reva mau ikutan kan? Bisa kan? Boleh dong. Ya kan, boleh. Ya. Ini ruang guru, bukan di kelas. Kayak enak sama guru yang lain. Iya. Reva, kasih tahu coba persyaratannya buat ikut ajang itu apaan? Apa syarat-syaratnya? Apa tuh, Pak, syaratnya? Ini udah disiapin, yang penting kalian bantu aja. Tenang Pak, kalau urusan bantu-membantu, kita akan ada terus buat Bapak. Udah. Nyiapinnya di luar aja, gak enak sama yang lain. Ya ada, makasih ya Pak. Thank you banget, Pak. Thank you, Pak. Ya udah kalau gitu kita keluar deh, Pak. Makasih ya, Pak ya. Oke, makasih Bapak. Bapak keren banget. Thank you banget. Jadi begitu. Gitu apa? Ya, soal pelantikan kemarin. Pelantikan sambil dikeramasin. Udah. Boy. Gimana lu sama Reva? Bisa ikut pendaftaran nggak? Ya, alhamdulillah. Gua sama Reva tuh bisa daftar susulan. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu biar gua yang doain nih. Semoga Reboy bisa juara 1 di ajang cocok. Amin. Gue sih ragu ya, doa lu didengar sama Allah. Ya nggak boleh gitu, Kal. Amin aja. Amin. Tolong gitu dong, amin juga. Oh iya, Boy. Ngomong-ngomong, kemarin Chandra cerita sama gua. Pas Chandra lagi bentrok sama Alex, katanya tuh ada orang yang bantuin Alex. Dan kayaknya sih orang itu sama waktu bantuin Alex pas bentrok sama gua. Dan satu lagi, dia juga ngancem mau ngabisin anggota anak jalanan. Kalau kayak gini kayaknya kita harus kasih tahu anak-anak jalanan deh. Biar mereka harus hati-hati dan mereka nggak boleh jalan sendiri. Apalagi kepancing emosi sama mereka. Kalau bisa sih kita laporin ke polisi juga soal ancaman ini. Jadi seandainya kalau emang itu terjadi, polisi yang bantuin kita. Nah, Kal. Gue setuju kalau pakai ide itu, Kal. Kenapa sih lo? Kayak orang udah punya anak bini kagak bisa beli susu aja lo. Bisa aja lu ah. Gua lagi pusing mikirin cari tempat nih buat si Dado tuh. Itu akibat penyamaran Dado sebagai Dedi Avandi. Mak gua ngopet banget pengen tahu alamat rumahnya Pak Dedi Avandi. Katanya biar lebih akrab gitu. Kal, kos-kosan lu ada yang kosong nggak? Kayaknya ada deh yang kosong. Berapa? 1,5 juta. Wah, kalau dibayar cepet sehari mau kali ya? Muke lo. Lo pikir kosan penyangkong lo apa? Yang namanya kosan, itu harus dibayarnya sebulan. Mau lo tempatin sehari kek, sejam kek, bayarnya tetap sama. Iya, tapi kan sayang aja, Kal. Kan gue cuma nempatinnya sehari. Kalau gue bayar 1,5 juta ya sayang lah. Ya.
Makanya ya, lo itu nggak usah lah bohong-bohong dulu. Nanti lama-kelamaan, lo nggak bisa ngebiayain kebohongan lo sendiri. Bakalan tekor lo nantinya. Dengerin tuh. Salah lagi. Yan, kalau emang lo mau bayarin tuh kosan, kalau emang lo udah nggak pakai, lo kasih aja ke Oki. Kan Oki sekarang udah nggak punya rumah. Udah gitu kan sekarang dia juga tinggalnya di rumah Mondi. Kasihan Mondi, lagian juga Mondi kan lagi ada masalah berat kan. Iya juga ya. Kalau emang tuh kosan ini gua sewa, terus abis itu gua pakai sehari gua kasih Oki, ya semoga aja Allah mengampuni dosa-dosa gua. Karena hasil uang yang gua dapat dari hasil nipu, gua pakai buat beramal juga. Nggak gitu juga kalian. Kalau misalnya lo udah diampuni sama nyokap lo, mungkin Allah bisa mengampuni dosa lo. Kebanyakan bohong sih. Aminin aja, Boy. Boy, kita ke ruang kelas yang kosong yuk. Si Reva sama Meli udah di sana juga soalnya. Mau ngapain sih? Iya, yang diajak tuh Boy, bukan lo. Kenapa lo yang nanya? Kepo. Gini. Kita itu perlu ke ruangan kelas yang kosong karena kita perlu ngelengkapin berkas biar Reva sama Boy bisa ikutan kontes cocok. Ya, soalnya di sana tuh udah ada Meli. Meli tuh lagi dandanin Reva biar Reva itu makin cetar. Nah, lo juga Boy. Lo dirapin dikit aja biar tambah cakep, oke? Lu gak usah khawatir. Soal ngerapiin Boy, itu urusan gua. Gampang itu sih. Nang Boy, ada Ayan. Nang. Aduh, nggak ada Yan. Mendingan gue dirapiin sama Haikal aja daripada lo. Bener. Ngeremehin orang lu. Lu mau gua aja rapian gua? Apanya? Muka lah. Yuk. Oke, yuk siap Boy, udah ready. Agak mepet dikit boleh? Dikit. Pak, foto pakai apa, Pak? Oh iya, kita pakai ini aja. Karena kondisinya lagi mendesak. Ya, oke. Mendesak apa terdesak, Pak? Mendesak dan terdesak. Ya, awas, ntar rusak. Senyum, boleh. Iya, tuh cakep tuh. Tuh, oke. Iya, cus. Iya. Mundur dikit, Boy. Iya, jangan sejajar banget ya. Ya, oke. Cus. Iya, bagus. Sekali lagi ya, one more. Iya, lebih relax, Boy. Iya. Yan. Hei, awas. Kamu bikin ngeblur aja. Ya, yuk. Oke. Aduh, yuk. 3, 2, 1. Iya. Cus. Iya. Oke ya, Pak. Good and is good, Iya. good and is good. Kok jadi begini fotonya? Amir. Ini udah saya ambil dari TU, piagam prestasi Olimpiade Matematika Boy, sama legalisir raport Boy sama Reva yang juara 1 dari kelas 1 SMA. Makasih ya, Kal. Sama-sama, Pak. Ya udah, Boy, Reva, ini tinggal dikasih aja, tinggal dikirim. Ya udah Pak, kalau gitu saya sama Reva minta izinnya nggak masuk kelas. Soalnya kan kita mau nganterin itu, Pak. Kalian hati-hati. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Makasih ya. Cekin lu ya. Cepet. Ya, sukses! Hati Boy. Yuk. Rev, kamu pegangan erat ya. Soalnya kita harus buru-buru nih. Oke.
pasti Reva sama Boy ya? Perkenalkan, Tante Miranda. Oh iya. Halo. Jadi, mana berkasnya? Saya Tante bawa sekarang. Oh ya, ini dia berkasnya. Ya udah, Tante mau cepat-cepat masuk nih. Semoga masih keburu ya. Makasih ya, Tante. Yuk, Reva, Boy. Ya. Gampang aja keburu ya. Emang kenapa kalau nggak keburu? Kita nggak jadi ikut dong. Jadi yuk, Yuk kemana? kita balik ke sekolah. Ya udah deh, bentar. Kok ini kotor sih? Gimana kalau kita makan-makan minum? Minum boleh? Minum Kantin boleh. sekolah. Kok gitu sih? Nanti kita cari aja tempatnya, oke? Ya udah, ya. Oke. Girls, kok Raya nggak kelihatan ya? Aduh, jangan-jangan dia nggak masuk sekolah lagi. Wah iya, tuh anak kemana ya? Nggak ada sih. Sakit kali ya? Gue telepon deh, ya. Iya deh, telepon dulu. Tuh Neng, gerak sehat Neng. Neng ada telepon, Neng. Apa aja yang angkat ya? Assalamualaikum. Halo, Raya. Raya, lo di mana? Kok nggak masuk sekolah? Lo kenapa? Raya dirawat di rumah sakit. Abah? Ya ini si Meong ya. Kok Raya bisa sakit? Dia kok bisa sampai masuk rumah sakit? Ya Ri, kamu teh sekolah apa tidak? Atau sakit ya dirawat di rumah sakit? Masih? Pasti Raya masuk rumah sakit gara-gara Abah kan? Nah saya yang disalahkan sama kamu Meong. Yang mutusin si Neng kan si Kemot. Ya ini pasti kan salah si Kemot atau udah semuanya. Sekarang si Neng udah sakit hati, dibikin sakit badan lagi sama si Kemot. Tapi ini pasti awalnya gara-gara Abah juga yang bikin Raya sakit. Astagfirullahaladzim, kenapa saya lagi sih yang selalu salah? Abah belum sadar aja sekarang. Nanti tunggu yang waktu yang tepatnya Abah baru sadar. Ya budak, malah nyalahkan saya terus. Kenapa sih? Abah disalahkan? Aneh. Mel, Raya sakit. Ya ampun, Raya sakit apaan sama bisa masuk rumah sakit? Gue nggak tahu. Yang gue tahu pasti Raya sakit tuh pasti gara-gara Abah. Mel, lo tuh di mana-mana tadi nelpon Abah. Mestinya lo tanya dulu Raya sakit apa, Bah? Raya dirawat di mana, Bah? Jadi kita tuh bisa nengok. Lo mah ada-ada aja deh. Kita kan jadi bingung doang kayak gini ujung-ujungnya. Ya mau gimana dong? Habis gue keburu bete denger suaranya Abah. Abah sih bikin Raya